Kalau virus nggak bisa bermutasi, nggak mungkin flu Spanyol tahun 1918 sampai sekarang masih ada. Gitu. Nah, berarti kan bermutasi dia. Tapi antibodi kita juga beradaptasi. Kita nggak boleh kalah. Gimana antibodi kita beradaptasi? Dengan cara hidup sehat. Nah, itu PR orang awam. PR-nya orang non-tenaga kesehatan dan bukan pembuat kebijakan adalah tinggal kalian jaga kesehatan masing-masing dan jaga circle kalian, keluarga. Entah mau apa, olahraga kayak silakan. Makan sehat, silakan. Mau futsal, badminton, lari, mau fitness, silakan. Yang kedua ya, pola makannya diatur. Makan sehat, contoh Deddy Corbuzier. Sampai detik ini dia belum kena. Tapi apa? Dia jaga hidup sehat. Bisa ditiru. Nah, kalau mau khawatirin varian, gunanya buat apa? Malah kalian tambah panik. Udah, nggak usah khawatirin. Kenapa? Kalian juga nggak ngerti. Yang ngerti itu ahli biologi molekuler, dokter, ahli virologi, pemerintah. Udah. Kalian mau tahu apa? Kalau vaksin nih ya, misalnya vaksin kan setelah vaksin nih banyak lagi kan orang-orang masuk gini, rame lagi. Wah, vaksinnya jangan Sinovac aja karena dia tuh nggak efektif melawan varian Delta gitu kan? Itu tahu yang setengah. Itu kan tahu, itu sama kayak saya kayak gini. Saya musisi. Ya, saya bukan musisi. Saya gitar cuma tahu beberapa kunci. Terus saya langsung manggung. Nanti kalau ternyata kuncinya naik, vokalisnya naik, ya saya nggak bisa nguasain. Iya, betul dong. Seseorang yang bisa dilakukan musisi, ya berarti dia menguasai semua kunci. Jadi ketika vokalisnya mau naik nada A atau nada E, dari G tiba-tiba ke bass, dia ngerti. Nah, sekarang yang jadi masalah, banyak warga kita itu taunya setengah-setengah, tapi ngomong. Dokter bukan, tapi taunya setengah-setengah. Kayak contoh, hati-hati, varian Delta mematikan. Iya, tapi dari Menteri Inggris bilang nggak mematikan, dia lebih menular. Ini hati-hati, vaksin ini nggak efektif. Duh, siapa yang bilang? Dari jurnal efektif. Nah, tapi ini Astra buat mati. Berita mana? Ya itu mati. Itu diklarifikasi karena kelainan jantung. Kebanyakan hoax sih, Dok. Bukan hoax. Bukan hoax, karena kita nggak melek literasi dan tahunya cuma separuh. Itu kayak saya, contoh nih, saya gini. Saya nggak koleksi mobil. Tapi saya sotoy soal kaki-kaki. Saya sotoy soal mesin. Itu orang yang jago mobil beneran ngetawain. Kenapa? Lu ngapain? Tahu semua setengah-setengah. Nah, makanya buat masyarakat, kalau tahu setengah-setengah, nggak usah sotoy. Udah lakuin aja, jaga diri, jaga kesehatan. Kan dari dulu itu edukasinya. Karena kesotoyan kita lah itu yang akhirnya membuat kita tambah panik sendiri. Jadinya kayak kemarin, susu kaleng dibeli. Katanya bisa bunuh COVID. Itu nggak ada itu. Semua susu sama. Kalau kebanyakan yang mencret karena alergi laktosa, kita kan nggak punya enzimnya. Makanya kan kita bilang, orang rame-rame cari suplemen vaksin A, I, U. Lupa, buah juga punya vitamin C. Satu jeruk ada 500 mg vitamin C-nya. Udah cukup. Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu kalau mau nyari vitamin, banyak di sekeliling kita yang lebih natural ya, Dok ya? Iya, makanya yang paling bagus dari sekarang ini adalah kita harus perhatikan banget. Ya, kalau sampean sudah ngerasa nggak enak badan, ya kan, misal gak enak badan, nyeri sendi, kepala pusing, atau demam, udah bed rest. Kalau nggak bisa izin, ada aplikasinya banyak. Dan ingat, jangan pernah membeli obat tanpa resep dokter. Karena, contoh, semut kecil, ya, dikasih merek obat, dikasih obat pembasmi serangga, 1 liternya mati, tapi 1 liter boros. Ya itu kayak obat. Pemberian obat harus tepat dosis, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat cara pemberian. Kalau sampean mengalami gejala, jangan meminum obat sendiri tanpa resep dokter. Kalau penurun panas, silakan beli. Jamu empon-empon, silakan, nggak apa-apa. Suplemen kan, nggak apa-apa. Saya. Kalau masyarakat berarti jangan terlalu mikir panjang, jangan kebanyakan baca grup WhatsApp itu loh, Dok, yang selalu di forward itu kan mereka kebanyakan bacanya grup dari grup WA itu loh, banyak hoax. Nah, makanya masyarakat kita tuh kebanyakan ya begitu, nggak bisa mengolah informasi gitu ya, Dok ya? Ya, sebenarnya yang paling bahaya itu adalah channel-channel grup WA yang kita itu logat panjang cuma dibumbui terus langsung disebarkan, itu bahaya. Makanya kan sebenarnya terjadi di Indonesia ini itu 2.
Orang yang nggak percaya COVID pun tuh sebenarnya juga panik karena mereka nggak bisa makan. Orang yang sangat paranoid, dia juga panik karena takut kena. Ini kan polarisasi jadinya. Makanya yang kita bilang, buat warga tetap jaga pola sehat, olahraga, ya kan? Gitu yang paling penting. Kalau yang lain, itu urusan tenaga kesehatan dan pemerintah. Tuh dengerin ya, berarti tugasnya kita cuman menjaga pola hidup sehat ya dok ya. Pola hidup sehat, terus jangan kemana-mana. Di rumah aja ya dok ya. Nggak Pak, Stay ya home. gini, kalau saya menyarankan orang di rumah, yang bisa. Tapi kalau kalian terpaksa cari uang karena memang pekerjaannya harian, nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga kesehatan. Karena banyak teman saya memang kerjanya harian. Dan memang Indonesia penghasilannya sebagian orang penghasilan harian. Belum bisa, tidak semua orang memiliki penghasilan bulanan, gitu. Iya ya dok ya. Berarti ini sekarang kita tahu PPKM Mikro bakal efektif apa enggak? Belum tahu ya dok ya. Baru Ya hari sampai hari ini masih buruk. Iya sih. Sampai hari ini masih buruk. Kematian malah 1000. 1000 itu ibaratnya kalau ada satu kampus tuh, kan rata-rata satu angkatan tuh 350 orang. Kalau satu fakultas. Berarti ini 3 fakultas mati rata. Bayangin 1000 sehari. Nah itu kan maksudnya, itu bukan sekedar angka. Itu orang. Menyawa, meluk hidup. Masa kita harus kayak flu influenza 100 tahun lalu yang meninggalnya 30% dari populasi gitu loh. Kan enggak. Jangan sampai karena kita meninggalnya banyak, malah kita nanti disorot sama dunia. Yang saya khawatirkan itu kalau kita disorot sama dunia. Kita nanti hanya jumawa di negeri kita sendiri. Tapi kita di dunia, nanti orang-orang nggak mau ke sini, pariwisata di lock lagi, mau ngapain. Gitu kalau dari saya. Sebenarnya berarti bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya dok ya, kita sendiri bertanggung jawab untuk ya, menjaga kesehatan diri kita dan iya, tapi pemerintah dalam hal ini memang utamanya di mereka. Mereka nggak bisa lepas tanggung jawab. Memang mereka yang harus menyediakan dan bertanggung jawab secara penuh. Karena tugas masyarakat cuma jaga diri. Tugas pemerintah adalah menjamin PPKM darurat ini sesuai. Kalau ternyata masih nggak sesuai, mereka harus ditegur. Satu lagi nih dok, saya itu ketemu banyak sekerombolan orang, itu kan satu yang anti banget sama vaksin, mau vaksin apa juga dia nggak mau. Terus ada lagi orang yang semua vaksin apa aja dia mau disuntikin ke badannya dok. Ada juga yang kayak gitu dok. Gimana menurut dokter? Ya kalau menurut saya itu akibat polarisasi. Saya nggak mau maksa. Intinya adalah gini, kalau ada orang tidak mau divaksin, ngeyel atau percaya konspirasi, saya bodo amat. Kenapa? Karena kalau kita edukasi orang yang nggak mau dengar, itu percuma. Ngabisin energi. Ya udah kita edukasi yang mau dengar. Kan sesimpel itu. Ada A, B, C, D, E. B, C, D, E nggak mau dengar. Ya udah saya edukasi A yang mau dengar. Buat apa kita edukasi seseorang yang nggak mau dengar? Ya udah kan ngabisin energi aja. Lebih baik kita prioritas orang yang mau dengar. Ya orang yang mau vaksin, orang yang mau dengar, ya udah. Tapi kalau orang yang nggak mau dengar silakan. Jadi dia mau, ya sih. Memang berarti PR-nya itu pemerintah sulit banget buat edukasi masyarakat ya dok ya? Enggak, jadi bukan sulit. Ini salah, mbaknya menggiring bahwa masyarakat sulit juga. Enggak, lah pemerintahnya sendiri emang salah kok. Lo akui dong, jangan takut ngomong ya, emang salah kok. Lo sampean kan, saya kurang setuju kalau sampean ngarahinnya masyarakat kurang edukasi. Kurang edukasi apa kita? Pengangguran aja naik. Iya. Kurang edukasi apa? Sekarang gini, namanya mencegah COVID, itu mobilisasi di dalam negeri, itu adalah di lock. Sekarang kita membuka penerbangan dari luar negeri. Berarti ada potensi. Lo masih ada potensi. Mutasi datang dong dari luar negeri. Wajar nggak kita tegur? Wajar dong. Wajar. Tapi apakah ini kesalahan pemerintah semata? Tidak. Semua ada andil. Kedua, kalau kita bilang kurang edukasi, sekarang lihat. Kemarin ada warteg, ya kan? Ada buka warteg. Disemprot sama disinfektan. Yang kurang edukasi siapa? Yang nyemprot lah. Nah, berarti yang kurang edukasi kan bukan hanya rakyat. Tapi yang kurang edukasi, orang-orang yang di bawah aja, yang disuruh nyemprot disinfektan, itu aja nggak ngerti. Apa yang mereka nyemprot, ngertinya di perintah. Dan sampai detik ini, barusan kemarin, ada yang nyemprot. Wah, ini, dia bilang, membasmi perkembangan virus di udara. Ngapa, bro? Virus di udara, kalau udara odor, udah kena matahari, udah mati, bos. Yang kau semprot itu kantormu. Ngapain nyemprot keluar? Nah, berarti yang kurang edukasi siapa? Nah, banyak lagi loh. Masih ada lagi. Banyak kejadian-kejadian pejabat. Kemarin, salah satu anggota DPR dari fraksi.
orang dari luar negeri tidak mau dikarantina. Yang kurang edukasi siapa? Nah, jadi dari sini kita bilang, kita itu tidak harus berhenti saling menyalahkan. Karena semuanya ada andil di sini. Nah, sekarang semua bertugas dengan perannya masing-masing. Yang dokter edukasi dan vaksinator dan mengatasi COVID, yang polisi TNI, Polri, TNI, dan Satpol PP menjaga keamanan negara, dan pemerintah merumuskan aturan supaya kita cepat selesai, yang warga jaga kesehatan diri dan sekelilingnya. Sesimpel itu. Dari dulu udah disarankan. Cuman kita kebanyakan gimmick. Nah, Dok, kalau kita mau ngelempar, siapa tahu nih viewersnya Dokter Tirta yang mau nanya, boleh kan? wah kalau aku udah jam segini, nggak perlu, nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah ditanya, Halo? Dok. Halo, halo. Halo Iya, juga, Dok. halo, udah mulai nih, udah mulai nge-lag soalnya aku Instagram live-nya. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Iya, Udah mulai kan, ya? kan aku udah bilang kalau live cuma bisa 30 menit, jeblok ya notifnya. Jeblok notifnya. Tadi saya pikir mau ada yang, kalau ada yang mau nanya, ya nggak usah. Berarti nggak sempet nanya ya, Dok ya? Iya, ini soalnya udah kepanasan suhunya udah di atas Kepanasan. rata-rata. Iya. Oke. Nah, jadi aku announce sekali lagi ya, Dok. Kita tetap mau bagi-bagi hadiah. Tadi itu buat viewersnya Dokter Tirta. Bikin kutipan favorit kamu, taruh di IG story kamu, tag teman kamu, yang menang kita kasih duit ya, 1 juta. Bagi-bagi uang dan kalian bisa dapat PCR gratis. Juga follow kita, tag 5 teman kamu, nanti diundi tanggal 14 Juli, kamu bisa dapat uang 500.000. Gitu ya, Dok ya? Berarti kita udah selesai dong, Dok. Ya iya, Thank you banget tapi ya, Dok. aku thank you buat Kolej Farma, tapi yang penting adalah sekali lagi buat kalian yang mau vaksin, aku apresiasi, terima kasih udah membantu edukasi. Buat yang gak percaya COVID dan masih menganggap vaksin gak berguna ya, monggo tuh terserah, tapi aku gak mau debat. That's it. Semoga kita tetap bisa lolos dari pandemi ini. Semoga setelah PPKM darurat, yang adalah PPKM darurat yang bisa kita alami terakhir. Jadi sehingga setelah 20 Juli kita bisa balik normal. Itu aja kalau dari saya. Thank you ya, Dok. Salam sehat semua ya, Dok. Assalamualaikum, makasih.